Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air, tak terasa kita sudah berada di ambang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus, hari yang seharusnya penuh sukacita dan rasa bangga, namun tahun ini ada pemandangan yang mengusik hati. Di berbagai daerah, bendera bajak laut One Piece justru berkibar lebih banyak daripada sangsaka merah putih. Fenomena ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di negeri kita? Tercinta, apakah ini hanya tren konyol? Atau justru simbol jeritan hati rakyat? Sahabat semua, sebelum kita mengupas lebih jauh, saya mengajak untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol like, bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan tentu saja subscribe. Karena setiap like dan share dari kalian adalah bentuk perjuangan kecil untuk menyuarakan keadilan bagi sesama. Mari kita telusuri fenomena ini dengan hati terbuka, pikiran jernih, dan semangat cinta tanah air yang tidak pernah padam. Di balik pengibaran bendera One Piece, tersimpan jeritan hati rakyat yang merasa keadilan hanya milik segelintir elit. Sedangkan mereka yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga terus ditekan dengan kebijakan yang semakin memberatkan. Fenomena ini bukan sekadar hiburan, tapi simbol ketidakpercayaan pada kepemimpinan dan sistem hukum yang dianggap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Fenomena ini juga menjadi tanda bahwa bangsa ini sedang berada dalam krisis kepercayaan mendalam. Fenomena bendera One Piece ini bukan muncul tanpa sebab. Selama bertahan-tahan, rakyat kecil dipaksa menanggung beban berat. Mulai dari pungli yang seolah dilegalkan, pajak yang mencekik, hingga kebijakan transportasi yang membatasi gerak sopir. Truk dengan tilang muatan berlebih alias overdimension, overloading odol. Sopir-sopir truk adalah yang paling cepat dan antusias mengibarkan bendera merah putih di kendaraan mereka saat bulan Agustus tiba. Namun tahun ini, justru mereka memilih mengibarkan bendera bajak laut sebagai simbol perlawanan. Para sopir truk, angkutan umum, bahkan pedagang di pasar merasa bahwa pemerintah tidak lagi hadir untuk mereka. Mereka mengaku hanya mendengar kabar tentang rencana pembangunan besar, tapi tidak merasakan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan inilah yang kemudian membuat bendera One Piece dianggap mewakili jiwa mereka yang terombang-ambing. Seperti bajak laut di lautan, masyarakat yang selama ini hidup dengan menahan kesabaran, kini menunjukkan sikap diam yang keras. Mereka tidak turun ke jalan membawa senjata, tapi mereka mengekspresikan protesnya melalui simbol yang tidak biasa, bendera One Piece. Seolah mereka ingin berkata, kami tidak lagi percaya pada janji-janji manis, kami hanya percaya pada kerja keras kami sendiri. Inilah realita pahit yang perlu kita pahami bersama. Jika simbol nasional tidak lagi mendapat tempat di hati rakyat, itu bukan semata kesalahan rakyat. Justru ini menjadi cermin bagi para penguasa untuk melihat bahwa kebijakan yang dibuat tidak pro rakyat. Karena ketika keadilan hanya milik mereka yang punya kuasa, maka rakyat akan mencari simbol lain yang mereka rasa mewakili perjuangan mereka selain protes soal odol. Kebijakan pemerintah mengenai rekening bank yang tidak melakukan transaksi selama 3 bulan akan dibekukan, juga menjadi pemicu besar di balik kemarahan rakyat. Bayangkan, banyak rakyat kecil yang menabung sedikit demi sedikit, lalu rekeningnya dibekukan hanya karena tidak aktif, tanpa memperhitungkan kondisi ekonomi mereka yang serba sulit. Bagi sebagian orang, tabungan kecil itu adalah satu-satunya harapan untuk bertahan di masa depan. Kebijakan ini dinilai tidak memiliki empati sama sekali pada rakyat kecil, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Mereka tidak setiap saat bisa melakukan transaksi bank karena pemasukan yang tidak menentu. Di saat yang sama, para koruptor yang menilep uang negara miliaran rupiah justru bebas berkeliaran, bahkan terkadang dilindungi oleh oknum-oknum tertentu. Ini semua menciptakan rasa frustasi mendalam yang kemudian meledak dalam bentuk simbol perlawanan lewat bendera One Piece. Simbol bajak laut yang identik dengan kebebasan, pemberontakan, dan ketidakpatuhan pada sistem yang zalim. Tidak heran, banyak sopir, pedagang, hingga masyarakat perkotaan merasa bendera ini lebih pantas dikibarkan ketimbang merah putih, yang bagi mereka kini hanya sekadar formalitas. Fenomena ini bukan hanya terlihat di truk-truk yang melintas di jalan lintas Sumatera atau Jawa, tapi juga mulai muncul di lingkungan perumahan, pertokoan, dan bahkan kafe-kafe. Ini menandakan betapa luas dan dalamnya ketidakpuasan yang dirasakan. Rakyat dari berbagai lapisan sosial
Tak hanya soal kebijakan rekening bank, kebijakan lain yang menyesakkan dada rakyat adalah wacana pengambil alihan lahan yang tidak diolah. Selama 2 tahun, meskipun pemiliknya memegang sertifikat sah, petani atau pemilik lahan yang merantau atau tidak mampu mengelola tanahnya dalam 2 tahun harus kehilangan hak milik yang sah secara hukum. Kebijakan seperti ini menambah daftar panjang ketidakadilan yang dirasakan masyarakat kecil. Mereka seolah dipaksa untuk selalu produktif. Padahal tidak semua orang memiliki modal dan kemampuan untuk mengelola lahannya setiap saat. Di sisi lain, banyak tanah negara yang justru dikuasai korporasi besar bertahun-tahun tanpa disentuh dan tidak pernah disita. Kebijakan ini juga menimbulkan ketakutan bagi mereka yang sedang merawat anggota keluarga yang sakit, merantau untuk mencari nafkah, atau terkena bencana alam. Mereka bisa kehilangan satu-satunya harta yang mereka miliki sebagai warisan keluarga. Ketidakadilan ini semakin mengukuhkan alasan rakyat memilih simbol lain dalam protesnya, bendera One Piece pun berkibar, bukan hanya sebagai simbol hiburan, tetapi sebagai perlawanan kepada negara yang dianggap lebih berpihak pada pemilik modal besar dibandingkan rakyat biasa. Dari sinilah muncul rasa kebersamaan di antara mereka yang selama ini tersebar sendiri-sendiri. Ketika masyarakat kecil mulai merasa tidak memiliki tempat dalam sistem negara yang seharusnya melindungi mereka, simbol-simbol alternatif pun bermunculan. Bendera One Piece bukan hanya hadir sebagai pengganti, tapi juga sebagai gambaran bahwa mereka merasa menjadi bajak laut di negerinya sendiri, tidak diakui, tidak diberi tempat, dan selalu dicurigai. Mereka menyebutnya kemerdekaan semu yang selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang duduk di kursi kekuasaan. Aksi pengibaran bendera ini menjadi viral di media sosial. Dan yang mengejutkan, dukungan dari berbagai kalangan justru semakin deras. Banyak yang merasa gerakan ini adalah suara jujur dari rakyat bawah, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau diarahkan oleh kelompok tertentu. Ini bukan propaganda, melainkan ekspresi kemarahan yang meledak setelah sekian lama dipendam dalam diam. Sayangnya, alih-alih mendengar suara rakyat, sebagian elit justru memandangnya sebagai ancaman. Mereka menyebutnya melanggar aturan, bahkan mengaitkannya dengan pasal penghinaan terhadap simbol negara. Padahal, dalam banyak kasus, yang rakyat inginkan bukan untuk mengganti simbol negara, tapi mengingatkan bahwa mereka tak lagi percaya pada sistem yang kini sedang berjalan. Apabila protes damai seperti ini saja dianggap kriminal, maka negara telah kehilangan telinga dan hatinya. Dan saat negara tak lagi mampu mendengar, maka yang muncul adalah ketegangan sosial yang jauh lebih berbahaya. Ini bukan tentang One Piece, tapi tentang rakyat yang ingin hidup dengan adil dan layak. Yang menarik, gerakan ini muncul secara organik. Tidak ada tokoh politik, ormas besar, atau kelompok tertentu yang menginisiasi. Tidak ada instruksi, tidak ada pendanaan. Semuanya murni dari keresahan bersama. Mereka hanya satu suara. Cukup sudah penderitaan kami. Kami ingin keadilan. Dalam Islam, suara orang tertindas sangat didengar oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi, karena antara dia dan Allah tidak ada hijab." Inilah yang kini terjadi. Jutaan rakyat kecil merasa dizalimi oleh kebijakan yang tak berpihak. Mereka tidak bersenjata, tapi mereka punya hati dan doa yang kuat. Bahkan para pekerja yang biasanya apolitis seperti tukang bangunan, buruh pabrik, sopir ojol mulai ikut serta. Mereka tidak butuh teori atau orasi. Mereka hanya ikut menyampaikan bahwa penderitaan ini nyata. Bendera One Piece mereka anggap sebagai bentuk ekspresi yang tidak mengandung kekerasan, tapi penuh makna. Mereka tahu, mengibarkan bendera ini tidak menyelesaikan masalah, tapi ini adalah cara mereka berteriak tanpa harus merusak. Dan dalam kondisi saat ini, berteriak adalah satu-satunya pilihan, karena pintu aspirasi seolah tertutup rapat. Lantas, muncul pertanyaan penting, apakah mengibarkan bendera selain bendera negara bisa dikenai sanksi hukum? Secara hukum, pengibaran simbol non-negara tidak otomatis melanggar Undang-Undang Dasar selama tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menistakan bendera resmi negara. Namun, interpretasi aparat bisa berbeda-beda. Inilah yang dikhawatirkan rakyat. Suara mereka justru dibungkam lewat penafsiran sepihak. Di sisi lain, para ahli hukum berpendapat
bahwa ekspresi publik seperti itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Maka jika tindakan simbolik seperti ini direspon dengan kriminalisasi, hal itu justru mencederai demokrasi dan menunjukkan bahwa negara anti kritik. Sebagian pengamat bahkan menilai bahwa gerakan ini adalah cerminan dari kedangkalan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Kebijakan yang dibuat terasa jauh dari realitas lapangan. Tidak ada ruang diskusi, hanya ada instruksi. Rakyat hanya dianggap sebagai objek, bukan mitra. Maka muncullah bendera One Piece sebagai bentuk kritik kreatif dan damai. Ia tidak menyuarakan kekerasan, tapi menyuarakan rasa kecewa dan kehilangan harapan. Dan bagi negara, seharusnya ini menjadi alarm keras bahwa ada luka yang sudah terlalu lama dibiarkan menganga. Penting kita renungkan bahwa rakyat bukan tidak cinta Indonesia. Justru karena cinta itulah mereka marah. Mereka menginginkan negeri ini kembali pada cita-cita awal kemerdekaan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan hanya sebagian. Cinta yang diabaikan bisa berubah menjadi luka yang dalam ketika mereka tidak bisa bicara di forum-forum elit. Mereka bicara melalui simbol. Ketika suara mereka tidak dianggap di media besar, mereka mengekspresikannya lewat gambar di truk, dinding, bahkan spanduk di jalanan. Mereka bukan ingin merusak, tapi ingin dipahami. Di sisi lain, kemarahan rakyat sebenarnya masih bisa diarahkan ke jalan yang baik jika pemerintah mau mendengar. Yang dibutuhkan bukan tindakan represif, tapi tindakan reflektif. Pemerintah harus bercermin, bukan sekadar membantah. Dalam ajaran Islam, pemimpin adalah pelayan umat, bukan penguasa. Dan ketika pemimpin tidak mendengar keluh kesah umatnya, maka tunggulah saat-saat di mana kekuasaan kehilangan legitimasi di hati rakyatnya. Karena sejatinya, kekuasaan tanpa cinta rakyat hanyalah topeng semu. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa masyarakat tidak memilih bentuk protes lain? Kenapa harus lewat bendera One Piece? Jawabannya sederhana. Nah, simbol ini mudah dimengerti oleh semua kalangan. Ia berasal dari cerita tentang perlawanan terhadap ketidakadilan, perjuangan mencari kebebasan, dan kesetiaan terhadap kebenaran. Rakyat justru lebih merasa terwakili oleh karakter fiksi ketimbang tokoh-tokoh nyata di negeri ini. Fenomena ini seperti cermin besar yang memperlihatkan wajah buram dari hubungan rakyat dan negara. Ketika simbol negara tak lagi mengandung rasa bangga dan harus seperti dahulu. Dan ketika masyarakat memilih simbol asing untuk menyampaikan rasa frustasinya, itu pertanda ada yang sangat salah di dalam tubuh bangsa ini. Dan ini bukan hanya masalah simbol, tapi masalah kepercayaan. Gerakan ini juga menyebar dengan cepat karena koneksi emosionalnya sangat kuat. Ia menyentuh luka kolektif tentang tanah yang dirampas, kebijakan ekonomi yang menjerat rakyat kecil, dan rasa tak dihargai sebagai warga negara. Semua itu dikemas dalam satu kain, satu gambar, satu ekspresi diam yang keras. Bendera One Piece berkibar di bumi Indonesia. Disinilah pentingnya empati dari para pemimpin. Mereka tidak cukup hanya menanggapi dengan aturan dan pasal, tapi harus menyelami suara hati masyarakat. Karena sekali rakyat kehilangan rasa memiliki, maka simbol merah putih akan kehilangan maknanya, bukan karena rakyat membencinya, tapi karena mereka merasa dikhianati oleh yang seharusnya menjaga kehormatan simbol. Sementara itu, beberapa kalangan elit mulai bersuara bahwa ini adalah bentuk pelecehan terhadap negara. Mereka mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan bahkan mengaitkannya dengan radikalisme atau makar. Namun di lapangan, yang terjadi adalah rakyat kecil yang kelelahan dan merasa tak didengar. Apakah suara keluh harus dijawab dengan ancaman? Dalam sejarah bangsa ini, simbol-simbol perlawanan rakyat selalu lahir dari penderitaan yang akut. Mulai dari petani yang menggambar lambang perlawanan di sawah, hingga mahasiswa yang main koret-koret poster saat demonstrasi. Ini bukan fenomena baru, tapi selalu menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tatanan kehidupan bernegara. Aksi pengibaran bendera One Piece bukanlah makar. Ia bukan simbol anti negara. Ia justru alarm dari rakyat kepada negara. Kami lelah, dengarkan kami. Sebuah bangsa yang besar, bukan yang membungkam kritik, tapi yang menjadikannya bahan refleksi dan pembenahan. Jika tidak, maka sejarah akan berulang. Rakyat tertekan, lalu meledak. Dalam Islam, pemimpin yang adil
akan menjadi naungan di hari kiamat. Tapi pemimpin yang lalim akan dipertanggungjawabkan atas setiap tetesan air mata umatnya. Maka, jangan biarkan rakyat terus menangis tanpa alasan. Dengarkan mereka, bukan ancam mereka. Truk-truk logistik yang biasanya menjadi simbol semangat nasional saat Agustus, kini justru diam. Bahkan banyak di antaranya yang enggan memasang bendera apapun sebagai bentuk ketidakpercayaan total terhadap sistem. Mereka bukan hanya kecewa, tapi merasa tidak lagi dihargai sebagai bagian dari negeri ini. Muatan berlebih atau over-dimension overloading. Odol yang selama ini jadi satu-satunya cara mereka bertahan hidup, kini justru dijadikan sasaran, tilang, dan hukuman. Padahal mereka membawa sembako untuk rakyat, hasil tani untuk pasar, dan kebutuhan pokok untuk masyarakat. Ketika semua dikriminalisasi tanpa solusi, bagaimana mungkin mereka tidak kecewa? Pengibaran bendera One Piece oleh para sopir truk bukan karena mereka menolak Indonesia, tapi karena mereka ingin Indonesia kembali kepada cita-cita awal, adil bagi semua. Mereka ingin hidup layak, bukan dibebani regulasi tanpa empati, dan bendera itu jadi medium bicara yang tidak bisa disensor. Sama halnya dengan rakyat kecil lainnya, mereka bukan ahli pidato, bukan politisi. Tapi mereka tahu bahwa saat suara tak lagi terdengar, maka gambar dan simbol menjadi bahasa yang paling lantang. Dan itu yang kini terjadi di sepanjang jalan tol, pelabuhan, hingga gang-gang kecil. Pemerintah seharusnya tidak alergi terhadap ekspresi rakyat. Jika pengibaran bendera negara menjadi masalah besar, maka yang perlu ditanyakan adalah kenapa simbol negara tak lagi diangkat dengan bangga? Kenapa rakyat memilih simbol lain? Jawabannya ada pada rasa kecewa yang tak lagi bisa dipendam. Tahun lalu, rakyat berlomba menghias jalan dan kendaraan mereka dengan merah putih. Tapi tahun 2021, hening. Semangat itu lenyap bukan karena rakyat tak nasionalis, tapi karena nasionalisme tanpa keadilan hanya menjadi beban. Ketika keadilan tidak hadir, rasa cinta itu pun pudar. Gerakan ini tidak diorganisir oleh kekuatan elit. Tidak ada tokoh di baliknya. Justru karena itulah ia begitu murni dan menyentuh. Dari sopir, pedagang kaki lima, pemuda di desa, hingga pelajar semuanya merasa satu dalam luka. Ini adalah gerakan nurani, bukan agenda tersembunyi. Negara seharusnya bersyukur rakyat masih memilih protes dengan damai. Karena sejarah menunjukkan ketika suara damai tidak direspons, maka yang lahir adalah ledakan sosial. Dan saat itu tiba, tidak akan ada lagi ruang dialog. Tidak sedikit tokoh agama yang mulai angkat bicara tentang fenomena ini. Mereka mengingatkan bahwa simbol bukanlah inti. Yang utama adalah keadilan sosial dan perlindungan rakyat. Ketika pemimpin menutup mata terhadap keluhan umat, maka ia telah kehilangan arah kepemimpinan. Dalam khutbah Jumat di berbagai masjid, isu ini mulai dibahas. Rakyat diminta tetap bersabar, tapi juga tidak dilarang untuk menyampaikan aspirasi. Karena Islam tidak pernah melarang kritik selama disampaikan dengan adab. Bahkan Umar bin Khattab pun pernah dikritik rakyatnya, dan beliau menerimanya dengan lapang dada. Rakyat pun tidak meminta banyak, mereka hanya ingin pemimpin hadir, mendengar, dan bertindak adil. Mereka ingin kebijakan yang masuk akal, bukan aturan yang mengabaikan realita. Mereka ingin tanah mereka aman, rekening mereka tidak dibekukan, dan hidup mereka tidak dicekik oleh pajak dan tilang yang berlebihan. Jika harapan sederhana ini pun tidak bisa dikabulkan, maka wajar jika rakyat memilih untuk bersuara lewat cara mereka sendiri. Karena jika keadilan tidak hadir di istana, maka ia akan muncul di jalanan, di spanduk, dan di simbol yang sederhana tapi penuh makna. Kini, kita berada di ujung bulan kemerdekaan. Namun rasa merdeka itu tak lagi terasa bagi sebagian besar rakyat. Mereka hidup dalam ketakutan. Takut rekening dibekukan, takut tanah diambil, takut bicara terlalu lantang. Apakah ini kemerdekaan ataukah hanya perayaan seremonial tanpa substansi? Bendera One Piece akan terus berkibar selama luka rakyat tak diobati. Ia bukan lambang pemberontakan, tapi lambang peringatan. Rakyat sedang bersuara, dan suara itu harus dijawab, bukan dibungkam. Pemimpin sejati bukan yang memaksa rakyat mencintainya, tapi yang membuat rakyat ingin mencintainya tanpa disuruh. Akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kemerdekaan hanya soal bendera
atau tentang rasa, dimiliki oleh negeri sendiri. Rakyat telah memilih caranya sendiri untuk bicara, dan itu adalah hak yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Semoga negeri ini sadar sebelum terlambat. Karena jika nurani rakyat tak lagi dianggap penting, maka jangan kaget jika lambang kebanggaan bangsa mulai ditinggalkan oleh rakyatnya sendiri. Saudaraku, setiap jeritan rakyat bukan sekadar keluhan. Itu doa yang memanggil keadilan. Jangan biarkan kemerdekaan ini hanya jadi simbol tanpa makna. Jika rakyat lebih memilih simbol bajak laut ketimbang sang merah putih, itu karena mereka merasa telah dijajah kembali bukan oleh bangsa asing, tapi oleh sistem sendiri. Mari kita doakan agar para pemimpin kita diberi hati yang lembut, telinga yang mau mendengar, dan tindakan yang bijak. Karena jika tidak, maka bendera One Piece akan menjadi bukti bahwa bangsa ini sedang terluka. Dan sejarah akan mencatat bahwa rakyat pernah mencoba bicara dengan damai. Like video ini jika kamu peduli. Tuliskan isi hatimu di kolom komentar dan sebarkan agar semakin banyak yang sadar. Jangan lupa subscribe, karena suara kebenaran tidak akan pernah berhenti di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negeri ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.